Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Majalisus Syahri Ramadan karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita sampai pada majelis yang ke-22 fil ijtihad fil asril awakhir wa lailatul qadar. Bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir dan malam Lailatul Qadar. Saudara-saudaraku, di 10 terakhir yang penuh berkah ini terdapat Lailatul Qadar. Itu suatu malam yang dimuliakan oleh Allah dari malam-malam lainnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat ini anugerah yang melimpah dan berbagai kebaikan pada malam tersebut. Allah Ta'ala telah menyebutkan keutamaan Lailatul Qadar dalam Al-Quran. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 3-8 dan dalam surat Al-Qadar ayat 1-5. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 3-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin." Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim, amrun min indina, inna kunna mursilin, rahmatan min rabbika, innahu huwas sami'ul alim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus Rasul-Rasul sebagai rahmat dari Rabb-Mu. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kalian adalah orang-orang yang meyakini. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Tidak ada ilah yang hak kecuali Dia, yang menghidupkan dan mematikan, Rabb kalian dan Rabb bapak-bapak kalian yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala mensifati malam ini sebagai malam yang diberkahi karena banyaknya kebaikan dan keberkahan serta keutamaannya. Di antara keberkahannya bahwasanya Al-Qur'an yang penuh berkah diturunkan pada malam ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya pada malam ini dijelaskan setiap urusan yang penuh hikmah, yakni dijelaskan secara rinci dari Lauhul Mahfuz kepada para malaikat pencatat apa yang akan terjadi dari ketetapan Allah pada tahun ini, yakni perkara-perkara yang akan terjadi selama setahun penuh, baik berupa rizki, ajal, kebaikan, keburukan, dan yang lainnya dari segala urusan yang penuh hikmah, dari urusan-urusan Allah yang kokoh lagi sempurna, yang tidak ada cacat, kekurangan, kebodohan, dan kebatilan di dalamnya. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketetapan Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dalam surat Al-Qadar ayat 1-5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr.
salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-Nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Al-Qadar bermakna kemuliaan dan pengagungan atau bermakna ketetapan dan keputusan. Karena Lailatul Qadar adalah malam yang mulia dan agung, di mana pada malam tersebut Allah mentakdirkan apa yang akan terjadi dalam setahun dan menetapkannya berupa perkara-perkara yang penuh hikmah. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan, yakni dalam hal keutamaan, kemuliaan, dan banyaknya pahala serta ganjaran. Oleh karenanya, barang siapa yang mengerjakan salat di malam itu dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Malaikat adalah para hamba di antara hamba-hamba Allah yang beribadah kepadanya di malam hari maupun di siang hari. La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Mereka tidak sombong dari beribadah kepadanya dan tidak pula merasa letih. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih di malam hari dan di siang hari tidak henti-hentinya. Pada malam Lailatul Qadar, mereka turun ke bumi dengan membawa kebaikan, keberkahan dan rahmat. Demikian pula malaikat Jibril. Dikhususkan penyebutan malaikat Jibril karena keutamaan dan kemuliaannya. Salamun hiya, malam itu penuh kesejahteraan, yakni Lailatul Qadar adalah malam keselamatan bagi kaum mukminin dari segala hal yang ditakuti. Karena pada malam itu banyak sekali orang-orang yang dibebaskan dari neraka dan selamat dari azabnya. Hatta matla'il fajr, hingga terbit fajar, yakni Lailatul Qadar berakhir dengan terbitnya fajar, karena amalan malam berakhir dengan terbitnya fajar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat yang mulia ini terdapat berbagai keutamaan malam Lailatul Qadar. Keutamaan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Al-Qur'an yang membawa petunjuk dan kebahagiaan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Keutamaan yang kedua, pemuliaan dan pengagungan terhadap malam ini yang ditunjukkan oleh kata tanya dalam firman Allah, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar," dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Keutamaan yang ketiga, bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Keutamaan yang keempat, bahwasanya pada malam Lailatul Qadar para malaikat turun, dan tidaklah mereka turun kecuali dengan membawa kebaikan, keberkahan dan rahmat. Keutamaan yang kelima, bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam keselamatan, karena banyaknya keselamatan di dalamnya dari hukuman dan siksaan disebabkan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Keutamaan yang keenam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surat yang sempurna atau sebuah surat yang lengkap yang dibaca sampai hari kiamat tentang keutamaan Lailatul Qadar. Di antara keutamaan Lailatul Qadar adalah sebagaimana yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Sabda Nabi imanan wahtisaba, yakni beriman kepada Allah dan kepada pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang melakukan sholat pada malam tersebut dan mengharap pahala serta ganjaran. Dan ini berlaku bagi orang yang mengetahui malam tersebut ataupun tidak mengetahuinya. Karena Nabi SAW tidak mensyaratkan mengetahui malam tersebut untuk mendapatkan pahala dan ganjaran. Dan malam Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dan Allah juga mengabarkan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Berdasarkan dua ayat ini, jelaslah bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Dan ini terjadi pada seluruh umat, termasuk umat ini sampai hari kiamat. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni an Lailatul Qadar, ahiya fi Ramadan am fi ghairihi?" Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Lailatul Qadar. Apakah ia terjadi di bulan Ramadan atau di bulan lainnya? Nabi SAW bersabda, bal hiya fi Ramadan. Ia terjadi di bulan Ramadan. Kemudian Abu Dzar kembali bertanya, takunu ma'al anbiya makanu fa idza qubidu rufi'at am hiya ila yaumil qiyamah? Apakah ia akan terus ada bersama para nabi kapanpun, hingga apabila mereka wafat, ia pun akan diangkat, ataukah ia akan terus ada sampai hari kiamat? Nabi SAW bersabda, bal hiya ila yaumil qiyamah. Ia akan terus ada sampai hari kiamat. Akan tetapi, wallahu a'lam, keutamaan dan pahalanya khusus untuk umat ini, sebagaimana keutamaan hari Jumat dan keutamaan yang lain yang dikhususkan untuk umat ini. Dan Lailatul Qadar terjadi di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Terjadinya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil itu lebih memungkinkan daripada malam-malam genap. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhir minar Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dan terjadinya Lailatul Qadar di 7 malam terakhir dari bulan Ramadan itu lebih memungkinkan. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beberapa orang sahabat Nabi bermimpi melihat Lailatul Qadar di 7 malam terakhir bulan Ramadan. Lalu Nabi SAW bersabda, ara ru'yakum qad tawato'at. Aku melihat bahwa mimpi-mimpi kalian itu telah bersesuaian pada 7 malam terakhir bulan Ramadan. Maka barang siapa yang ingin mencari malam Lailatul Qadar, silahkan dia mencarinya di 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, iltamisuha fil asril awakhir.
carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jika salah seorang di antara kalian lemah atau tidak mampu, maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Dan yang paling mendekati sebagai malam Lailatul Qadar dari 7 malam terakhir adalah malam ke-27. Hal ini berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Wallahi la'alamu ayyu lailatin." Demi Allah, aku benar-benar mengetahui malam itu di mana kalian diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat pada malam tersebut. Ia adalah malam ke-27. Hadis riwayat Muslim. Namun yang perlu diperhatikan, Lailatul Qadar tidak khusus di malam tertentu di setiap tahun, akan tetapi ia berubah-ubah. Misalnya di tahun ini malam 27 dan di tahun berikutnya malam 25 sesuai kehendak Allah dan hikmahnya. Hal ini dikuatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iltamisuha fi tasi'atin tabaqa, fi sabi'atin tabaqa, fi khamisatin tabaqa." Carilah malam Lailatul Qadar pada 9 malam tersisa, pada 7 malam tersisa, dan pada 5 malam tersisa. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan, pendapat yang paling rajih adalah malam Lailatul Qadar terjadi di malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan dan ia berubah-ubah. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan pengetahuan terjadinya malam Lailatul Qadar dari para hambanya sebagai rahmat bagi mereka supaya mereka banyak beramal dalam mencarinya pada malam-malam yang mulia dengan melakukan salat, zikir dan doa, sehingga mereka lebih dekat dengan Allah dan pahalanya semakin banyak. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyembunyikannya sebagai ujian bagi mereka supaya jelas siapa orang yang bersungguh-sungguh dalam mencarinya, benar-benar semangat, dan siapa orang yang malas dan meremehkannya. Karena sesungguhnya orang yang ingin mendapatkan sesuatu, dia pasti bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Keletihan dalam mencari dan memperolehnya akan terasa ringan. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan pengetahuan terjadinya Lailatul Qadar kepada sebagian hambanya dengan beberapa tanda yang dapat dilihatnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi melihat tanda-tandanya, yaitu beliau sujud pada malam harinya di atas air dan lumpur. Lalu pada malam tersebut turunlah hujan, sehingga pada pagi harinya ketika melakukan sholat subuh, beliau benar-benar sujud di atas air dan lumpur. Saudara-saudaraku, pada malam Lailatul Qadar pintu akan dibuka. Para kekasih akan didekatkan, surat Al-Quran akan didengarkan, permintaan akan dikabulkan, dan akan dicatat bagi orang-orang yang beramal pahala yang besar. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maka bersungguh-sungguhlah dalam mencarinya. Semoga Allah merahmati kalian. Sekarang adalah waktu untuk mencarinya. Berhati-hatilah kalian dari kelalaian, karena di dalam kelalaian terdapat kebinasaan. Tawallal umru fi suhurin wa fi lahwin wa fi khusrin. Telah habis umur dalam kesia-siaan, kelalaian dan kerugian. Faya dhai'ata ma anfaqtu fil ayyami min umri. Aduhai, telah hilang kesempatan. Aku tidak pernah berinfak pada hari-hari dari umurku. Wa mali fil ladzi dhayya'tu min umri min uzri. Padahal aku tidak punya alasan terhadap umur yang telah kuabaikan. Fama akfalana an wajibatil hamdi wasyukri. Betapa lalainya kita dari kewajiban memuji dan bersyukur.
Ama qad khassanallahu bisyahrin ayyima syahri. Ingatlah Allah telah menghususkan untuk kita satu bulan yang tidak ada bandingannya. Bisyahrin anzalar rahmanu fihi asrafaz zikri. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya zikir yang paling mulia, yakni Al-Qur'an. Wa hal yusbihuhu syahrun wa fihi lailatul qadri. Adakah bulan yang menyamainya sementara di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar? Fakam min khabarin sahha bima fiha minal khairi. Betapa banyak khabar yang sahih mengenai kebaikan yang ada di dalamnya. Rawaina an siqatin annaha tutlabu fil witri. Kami meriwayatkan dari rawi-rawi yang thiqah bahwa malam itu, yakni Lailatul Qadar, dicari di malam-malam ganjil. Fatuba limri'in yatlubuha fi hadhil asri. Maka beruntunglah bagi seseorang yang mencarinya di 10 malam terakhir. Fafiha tanzilul amlaku bil anwari wal birri. Pada malam tersebut turun para malaikat dengan cahaya dan kebaikan. Waqad qala salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah berfirman, malam itu penuh kesejahteraan hingga terbit fajar. Ala faddakhiruha innaha min anfasiz zuhuri. Ingatlah, jadikanlah ia sebagai simpanan. Sesungguhnya ia termasuk simpanan yang sangat berharga. Fakam min mu'tikin fiha minan nari wala yadri. Betapa banyak orang-orang yang dibebaskan dari neraka pada malam itu sementara ia tidak menyadari. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alna mimman shoma syahra. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang berpuasa di bulan ini dan termasuk orang yang mendapat malam Lailatul Qadar dan memperoleh keberuntungan dengan pahala yang melimpah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang bersegera dalam kebaikan, yang lari dari kemungkaran, dan jadikanlah kami termasuk orang yang merasakan keamanan surga bersama orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dan Engkau jaga dari kejelekan. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah-fitnah yang menyesatkan dan jauhkanlah kami dari segala kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, karuniakanlah kami agar bisa mensyukuri nikmat-Mu dan beribadah dengan baik kepadamu. Jadikanlah kami termasuk orang yang taat dan dekat dengan-Mu. Berikanlah kebaikan kepada kami di dunia dan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.